Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab matan Zubat Al-Imam Ibnu Ruslan As-Safi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparing sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab matan Zubat. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu billahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah.
Para hadirin ingkang minulya, halaman 13 nggih. Halaman 13 Nazm 9596. Bismillahirrahmanirrahim. Najasatul khinziri utawi najise celeng utawa babi, mithlul kalbi hale umpamane asu, iku tuksalut den basuh apa najis celeng lan asu, sab'an kelawan 7 basuhan, marrotan kang utawi sak basuhan, iku biturbi tetep kelawan tanah utawa lebu. Wa ma siwalan utawi barang kang saliyane iku zaini najis loro, fafardan mongko kelawan sabasuhan iku yuksalu den basuh apa ma, wal hatu lan utawi ngerik najis, wat taslifu lan ping 3 fihi ing dalem ngerik apa ma iku afdalu luweh utama. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang 3 najis. Najis mughalladha, najis mutawassithah, dan najis mukhafafah. Lan carane untuk membersihkan ketiga najis tersebut. Khusus untuk masjid mushola itu perlu memahami tentang tohara, termasuk bagaimana cara menghilangkan najis. Barangkali ono arek cilik ngoyoh, barangkali ono tae manuk, barangkali ada najis terbawa dari najis jamaah dan sebagainya. Yang kedua, juga perlu peralatan lengkap tentang pembersihan dan sebagainya agar masjid kita, musola kita itu tetap suci dan mensucikan dan absah kita melakukan ibadah di dalam masjid. Para hadirin ingkang minulya, Nazm 95 niki adalah najis babi utawa asu yang kemudian tuksalu sab'an marrah biturbi, yang mana najis babi, najis celeng, najis anjing itu dibersihkan dengan 7 basuhan. Marrotan biturbi, 1 basuhan dicampur dengan tanah atau lebu. Lah najis niku saking bahasa Arab, najasa yanjisu najisan. Artinya apa? Artinya adalah al-qadharah, artine kotor, artine al-khabath, jijik. Niki adalah najis. Nah, kenapa dari 4 mazhab niki yang sangat detail menjelaskan bab najis itu adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Menurut Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal, ya, rahimahullah, sing wafat tahun 2016 yang lalu, niki termasuk gurune Buya Ar-Razi Hashim itu kan. Itu salah satu guru dari Buya Ar-Razi Hashim. Profesor Ali Mustafa Yaqub niki adalah murid dari Kiai Haji Idris Kamali Tebu Ireng. Beliau alumni Tebu Ireng selama 12 tahun. Dan Kiai Idris Kamali adalah menantu dari Hadrus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Termasuk muridnya kathah Pak sing dadi, termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Tolha Hasan, mantan Menteri Agama, termasuk doktor ahli tasawuf, Mas Duki, banyak yang menjadi kiai-kiai besar. Nah, beliau mengatakan mazhab Hanafi itu tidak detail membahas tentang kenajisan, tapi dibahas
Mazhab Maliki juga hampir sama kata beliau. Kenapa? Sebab masyarakatnya waktu itu melek najis. Masyarakat Madinah, masyarakat Baghdad, Madinah niku asali Imam Malik, Baghdad asali Imam Hanafi. Masyarakatnya niku melek najis. Sebab nopo? Banyak ulama di situ. Nggih, banyak ulama. Kemudian dari mazhab Hanafi itu ada salah satu ulamanya yang sedikit membahas tentang najis. Agak detail, namanya Imam Al-Jassos Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 981 Masehi di Baghdad, sehingga muncul istilah najis hakiki, najis hukmi. Kemudian pada tahun 1800-an Masehi muncul salah satu ulama Hanafi dari Mesir, Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 1836 Masehi, menjelaskan detail, melanjutkan pemikiran Imam Al-Jassos tadi tentang najis hakiki dan najis hukmi. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali detail sekali membahas najis, Pak. Makanya kebanyakan ulama niku orientasinya adalah di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ketika ngomong najis. Ya, terutama mazhab Syafi'i ini sangat detail sekali tentang perihal najis. Nah, itu kisah mengapa kok begitu ya, detail di mazhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, sebelum bahas tentang tiga najis, najis mughalladhah, najis berat, ya, najis mutawassithah, najis sedang, najis menengah, dan najis mukhafafah, najis ringan. Kita perlu mengetahui dua jenis najis dari wujudnya. Niki direkomendasi kali Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah, sing wafat tahun 1512 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab Fathul Qaribul Mujib. Juga dikatakan oleh Syekh Salim bin Sumer Ahad Romi rahimahullah, sing wafat tahun 1885 Masehi di Tanah Abang Jakarta, dalam kitab Safinatun Najah. Juga dikatakan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Hindi As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1597 Masehi di India dan sapituruté. Para ulama kita mengatakan kenali dulu dua wujud najis biar kita bisa memahami najis-najis yang lain. Napa niku dua? Siji arane najis ainiyah. Najis ainiyah. Ainiyah saking ainun moto, sehingga yang disebut najisun ainiyah itu adalah wujud najisnya. Taek ono taeke, ngono Pak. Uyuh ono rupane, getih ono rupane. Niku wujud najis, namanya najis ainiyah. Panjenengan ngresiki taek niku sewu nggih, basa kasar nggih, wis taek ngono jenenge nggih, jenenge taek. Cara bahasa Indonesia ya apa taek niku, Pak? Napa? Tai. Ya padha ae. Ya, Bu, jenengan ten griya ana ing mencret ngising ten ndukure keramik sampai berseni. Berarti sampeyan sudah menghilangkan najis ainiyah, wujud najisnya. Tetapi sampeyan tidak bisa menggunakan lantai itu untuk sholat. Kenapa? Secara hukum masih najis. Paham? Dikenal dengan najis hukmiyah. Jadi najis ainiyah, wujud najisnya dihilangkan terlebih dahulu sampai bersih, sampai tidak ada baunya, sampai tidak ada warnanya, sampai tidak ada napa wujudnya. Setelah niku baru menghilangkan najis hukmiyah, diperseni kali banyu ambek tisu, sekiranya najis itu sudah hilang secara hukum dan bisa digunakan untuk sholat.
penting niki Pak tentang najis ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, terkait orang sholat, kula sering mengatakan orang sholat itu harus paham 3 najis dalam dirinya. 1, najis pakaiannya, suci pakaiannya, atau najis pakaiannya dilihat dulu, ya, atau badannya suci atau najis, atau tempatnya suci atau najis. Syarat untuk orang sholat 3 tempat, 3 hal ini harus suci. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Pakaian tidak hanya yang ketok kelihatan ngeten niki, tetapi jeruan sampean harus juga suci. Ibu-ibu nyun sewu tidak melihat mukena sampean, tetapi yang dikenakan di dalam mukena itu apa saja juga harus suci. Wis gampangane sempak, wis kasar, gak apa-apa pancene sempak kudu suci, ngoten. BH kudu suci. Pokoknya jeruan sampean kudu suci. Itu termasuk saubahu, pakaian. Serban yang dibawa juga harus suci. Pokoknya sing dikenakan untuk sholat harus suci. Ini dipastikan dulu, nggih, dipastikan dulu. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih, sesuatu yang najis itu mencegah keabsahan sholatnya, nggih. Nah, tidak ada yang jadi rukhsah, kemudahan atau keringanan, kecuali panjenengan tidak ada air dan tayamum sama sekali. Sampeyan pakaian najis, tidak ono pakaian lagi, itu yang cuma satu-satunya yang dipakai tapi najis, tidak ada pakaian lagi. Misalnya, ya gak mungkin nggih, wong saiki wong sak lemari, pamane ibu-ibu, masyaallah, kaya estalase kelambine niku. Nggih. Umpama kono kelambi maneh sing digawe najis, apa sampean kemudian ojo salat? Tetap wajib. Sebab najis itu tidak menunda dan tidak alasan sampai tidak sholat. Paham? Jadi pakaian misalnya sampai kerja tengah laut, misalnya gonok lambi mana Pak, sampai kena getih misalnya, ya tetap wajib sholat kayak biasanya, tetap. Tetapi sampai eling-eling ketika mendarat ke daratan, ganti baju yang suci, diqadha. Paham? Diqadha. Sebab bagi mazhab Syafi'i, salat yang tidak normal itu dikategorikan salat li hurmatil waqti. Paham? Salat li hurmatil waqti, menghormati waktu dan menggugurkan kewajiban ketika sampeyan sebelum mengulangi mengqadhanya meninggal dunia, maka dianggap sudah salat. Paham nggih? Tidak ada alasan Pak. Contoh misalnya klambiku najis sih, mboten saged damel, sampean sili Pak. Temen iki sarung wonten nggih? Sarung mau kena kedah wonten. Tidak ada kemudian orang sholat, ayo sholat najis sih. Yo nyilih masjid. Ya, masjid menyediakan sarung dan mau kena. Ya aja sarung tok, ya ono takwa bareng. Seluruh peralatan sholat harus diakan sekarang niki, nggih. Niku, para hadirin rahimakumullah. Nah, ketika ada najis, ya, maka pertama kali yang dilakukan adalah menghilangkan wujud najisnya, ainun najasah. Nggih, itu pertama kali. Lah, izalatun najasah, cara menghilangkan najis ono carane. Tapi sebelum roh carane kudu roh ilmune. Saiki wong iku kata sing gak roh ilmune tapi kemeruh carane. Akhirnya dikai kebiasaan masyarakat yang mengikutinya salah kaprah terus menerus. Ono sing ngelingno jare salah padahal bener.
Hati-hati Pak, niki masalah fikih lho nggih, masalah ilmu. Nah, kemudian para ulama membagi najis itu ada 3 jenis untuk memudahkan kita mengenal najis, memudahkan kita untuk cara membersihkan dan kita mengetahui bagaimana tentang kesucian. Ya, di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan an-najasatu thalatsun. Najis itu ada 3, mughalladzatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis mughalladah, najis abot, najis berat. Mukhaffafatun, najis ringan. Mutawassitatun, najis sedengan. Niki 3 niki adalah fikih mazhab Syafi'i. Nah iki sing ngarang istilah niku ulama Syafi'i. Ulama-ulama NU juga pengikut Syafi'i. Berarti Nahdlatul Ulama melanggengkan cara ibadah, tradisi dan keilmuan dari mazhab Syafi'i. Dan NU yang kuat, maka amaliyah kita tahlilan, sholawatan, burdahan, zikir, mari sembayang, Jumat ana beduke, azan luru dan sebagainya, itu amaliyah dari mazhab Syafi'i. Mengapa sampai sekarang kuat? Sebab ada yang melindungi yang namanya Nahdlatul Ulama. Sampai bancaan 3 dino, bancaan 7 dino, bancaan 40 dino, dikai coro ambek Kalijaga. Iki lho carane maca, ngoten Pak. Nggih. Itu yang menguatkan adalah Nahdlatul Ulama. Dulu makam Nabi mau digusur oleh Wahabi di Makkah. Mbah Hasyim Asy'ari langsung kontak dengan ulama-ulama di Mekah, kemudian membuat tim Hijaz menemui Raja Saud waktu itu, berdebat dengan ulama-ulama Mekah waktu itu, dan dimenangkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Akhirnya gak sudah digusur. Ya, ini harus diperkuat amaliyah kita Pak. Kemarin yang Sewu di Blimbing Pak, saya share ke grup ya. Di Blimbing kota itu ada masjid namanya Masjid Abdullah, dibangun oleh suatu keluarga. Kemudian ya, berhubung anak-anak gak eruh ilmu ya, dileboni. Wongi akas ngimami wakas. Akhirnya jadi takmir masjid. Langsung mari zikiran, mes bayang gak ono zikir, mari ngene gak ono sholawatan, gak ono burdahan. Ini nyata Pak, barusan di Malang Blimbing kota niku. Akhirnya ya, dengan jerih payah yang kuat bisa diambil kembali Masjid Abdullah itu milik atau di bawah naungan hukum Nahdlatul Ulama. Sampai Ki Marzuki Mustamar dawuh, sebuah masjid mushola yang dinaungi badan hukum Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, persis dakwatul Islamiyah dan sebagainya, akan aman sampai ila yaumil qiyamah dari rongrongan orang-orang yang beda paham dari kita. Sampai mati njurut lama masjid masih aman milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jangka panjang Pak. Nggih, jangka panjang. Apalagi sampai lek maca undang-undang wakaf, undang-undang masjid, wah julimet sampean. Wah ini kan pun. Kemudian yang pertama najis mughalladah, najis berat. Nggih. Najis berat niki khusus yang berlaku dari najis anjing dan babi. Ya, khusus anjing dan babi beserta keturunannya. Keturunan babi. Niki celeng babi asu dia.
Al-mughalladzatu tadhuru bisabai ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Najis mughalladzah tadhuru sabai ghusalatin, bisa dibersihkan, dibasuh, disucikan dengan 7 basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah kula panjenengan ngersiki wujud najisnya. Loh, lek sampean ngersik najis napa mawon, syarat pertama adalah izalatun najasah, membersihkan wujud najisnya dulu, baru kemudian berlaku proses 7 kali basuhan. Niki khusus anjing dan babi. Nggih, 7 kali basuhan. Misalnya sampean ngincak tai asu, nggih, ngincak tai asu. Jangan pakai tangan, Pak. Panjenengan lek gawe tangan sampean najis mughalladzah. Pakai alat tait bersihin sik teko sepatune. Mbok kayu, mbok apa bersihin dulu sampai kira-kira hilang wujud najisnya, sampean siapkan air dan tanah. Nggih, air dan tanah disiapkan. Nah, setelah wujud najisnya dihilangkan, terus gak ketok, maka proses 7 kali basuhan dimulai. Basuhan keberapa yang pakai tanah terserah. Cuma guru-guru kita mengatakan kalau bisa basuhan yang ketiga atau basuhan yang keenam. Tapi terserah, Pak. Sepenting salah satu basuhan pakai lemah itu bagian dari 7 kali basuhan. Jadi peng pitu, Pak nggih. Salah satu ini dicampur dengan tanah. Berarti yang campur tanah bagian 7 kali basuhan. Bukan kemudian di luar 7, tidak. 8 kok, Pak. Nggih. Nah, ada 3 cara kita membasuh najis mughalladzah. Siji, bisa langsung tanah itu dicampur dengan airnya pada basuhan yang pakai tanah ya. Atau kedua, ya, kasih tanah dulu kemudian dibasuh dengan air. Atau ketiga, air dulu kemudian dicampur dengan tanah tempat najisnya. Cuma guru-guru kita mengatakan bahwa yang dipilih oleh madzhab Syafi'i, yang dipilih oleh pesantren Tebu Ireng pondok saya dulu adalah air bercampur dengan tanah, langsung campur, nggih. Itu yang lebih utama, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kalau membersihkan najis mughalladzah, nggih, dan itu masih sekiranya menempel di dalam sepatu sampeyan, maka Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah, dalam kitab beliau Thimarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah, beliau mengatakan, wa hina idzin lau tawaqqafat zawalun najasah ala sabunin aw ghairihi ka usnanin wajib isti'maluhu ayy sabun illa ta'adzuri wa illa nadibah. Maksudnya ngeten, nggih. Ketika itu kita membersihkan najis mughalladzah atau mutawasithah, seandainya penghilangan najis ain itu butuh sesuatu yang membersihkan ain, maka kata Syekh Nawawi perlu pakai alat seperti apa? Ala sabunin, memakai sabun. Loh, sabun bahasa Arab. Sabun bahasa Arab. Sabunun, sabun. Wong Jawa guys omong sod dadi sin kabeh. Sabun dadi sabun. Wis, wong Jawa nggih. Ya. Atau pakai yang lain. Yang penting sempurna menghilangkan wujud najisnya. Baru setelah hilang wujud najisnya, ya, menghilang proses 7 kali basuhan dimulai. Nggih, perlu alat monggo. Pokoknya gak pakai tangan kosong loh, Pak. Lek tangan kosong sami mawon sampai ngersi barang najis, tangan kena najis.
2 kali zaman nanti membersihkan najis. Ini yang dimaksud dengan nazam 95 dalam kitab Matan Zubat niki. Nggih. Kemudian nazam 96 wa ma siwa dzaini fa fardan yungsalu wal haddu wat tathlithu fihi afdalu. Nggih. Adapun najis selain itu, selain babi dan anjing, nah yang dimaksud najis najis mutawassithah, menengah, ya, itu dicuci sekali, sedangkan mengeriknya mencucinya 3 kali afdalu, lebih utama. Dipesain peng telu, nggih. Sama dengan najis mughaladha, Pak. Misale ana arek SD nguyuh njero masjid. Berarti sing diarani najis mutawassithah, oyone wong gedhe, taeke wong gedhe, oyone kewan, taeke kewan dan sak piturute niku najis mutawassithah. Lek ana sing nguyuh njero masjid sama, maka hilangkan dulu najis tempat najisnya. Caranya bagaimana? Tidak melebar kemana-mana. Area kencing tadi sampai garisi, Pak. Utawa ana batas sing pasti nggih, ngeten nggih. Nah, iku tumbas dibatasi. Hadi area kencing yang kencing tadi dibatasi. Kenapa? 1, biar air kencingnya enggak kemana-mana. Yang kedua, cegak diliwati wong, tambah najis kabeh mangke. Ya, kedah di lek gak duwe alat pembatas ya gawe kapur utawa gawe napa sing batasi wong liwat. Nggih, niku bahaya gak dibatasi, ya. Dibatasi dulu, ya. Nah, kemudian baru dilakukan proses apa? Pembersihan, pengambilan najis airnya. Oyone gak usah disiram sampai menjobol. Wah, melebar dindi mangke. Cukup area itu yang dibersihkan. Mbok ambek pel-pelan, mbok ambek elap sing nyerap, mbok ambek kanibo, pokoknya dilap wis sekirane nggone oyuh mau wis gak ketok, nggih, ambune wis ilang, nggih, maka sudah selesai proses pengambilan wujud najisnya. Yang kedua, pembersihan najis hukmiyahnya. Sik najis, Pak, ketok moto bersih. Wis bersih ngeten lho, bersih kinclong. Lho, ketok moto bersih tapi secara hukum masih mengandung najis. Akhirnya dicuci tuksalu bimain dengan air. Ya, dibersihkan terus, ya. Itu sudah membersihkan mutawassithah. Nggih. Lek oyuh nang halaman ya apa? Gawe carane Kanjeng Nabi. Lek ana arek cilik nguyuh lemah nggih. Iku wilayah masjid kan niki, alam masjid. Sampeyan siram air yang banyak wis jarno. Kenapa? Oyuh lek kena matahari menguap, bersih-bersih dhewe. Sepenting digoyang banyu rumiyin. Nggih, niki caranya untuk kemudian para hadirin rahimakumullah, ya. Ada lagi ngeten, Pak, sampai nek mendengar YouTube nggih bahwa air kencing unta halal diminum, boleh diminum, sunnah Kanjeng Nabi. Bu, tak takoni sampean kolu dah ngombe oyowe unta. Kolu, Bu. Mboten. Lah ana sebagian wong sing ngomong oye unta suci, betul. Ya, kayak mazhab Maliki itu menghukumi suci, tetapi diminum juga gak boleh. Mazhab Hanafi, kata siapa? Mazhab Hanafi membolehkan minum air unta. Itu pendapat orang-orang yang datang di kemudian. Nggih. Wah, mentang-mentang sunnah. Perlu ilmu, Bu, perlu ilmu, Pak, untuk nyikapi seperti ini. Nggih. Lah, tentang air kencing onta sampai minum, ya, ono hadise Kanjeng Nabi ngongkon wong Badui
minum air kencing onta. Enggak mesti kita membaca teks hadis tanpa ilmu, sesat sampean. Nggih. Contoh, mazhab Hanafi mengatakan bahwa air kencing unta najis dan haram diminum. Mazhab Syafi'i, air kencing unta najis dan haram diminum. Mazhab Hambali itu mengatakan sebagian halal, sebagian tidak halal. Mazhab Maliki halal dengan syarat ontanya makan makanan halal dan sehat. Nah, jumhur ulama itu mengatakan najis, Pak, ya, dan haram diminum sebab itu termasuk keluar dari jalan belakang hewan. Apapun yang keluar dari kemaluan depan, dari belakang, baik manusia atau hewan, itu najis. Yeah. Najis. Yeah. Niki mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Sampai milih yang mana? Loh, ono hadise Kanjeng Nabi niku lho tahu ngongkon wong Badui ngombe banyu oyo unta. Ayo belajar syarah hadisnya, ojo hadis tok. Nah, memang betul di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Syekh Dr. Mustafa Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Az-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 yang lalu, beliau mengatakan hadis Kanjeng Nabi menyuruh orang Urayin, orang Badui ngombe banyu oyo unta itu adalah darurat untuk pengobatan. Di situ ada batasan, Pak, darurat untuk pengobatan. Misalnya ngeten, sampean iki iso waras lek ngombe banyu oyo unta. Misale gonok maneh obate, lah berlaku sampean oleh ngombe banyu oyo unta. Tapi kalau ndak ada darurat, tidak ada alasan, maka tetap tidak boleh diminum. Tidak boleh. Sebab kata Syekh Nawawi, wattawaddi wattadawi bin najasi jaizun inda qadri tahiril ladzi yaqumu maqamah. Pengobatan dengan menggunakan benda najis, wattadawi bin najasi, pengobatan dengan menggunakan barang najis jaizun, boleh hukumnya selama tidak menemukan benda suci untuk pengobatan. Paham? Ini yang diambil pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Sampai ana wong ngomong banyu oyo unta itu sunnah. Sunnahnya adalah ketika oyo unta itu darurat untuk pengobatan. Paham? Gak mendino sampeyan ngombe banyu oyo unta. Wis tak takoni Bu panjenengan. Misale sampean ngapik hukum sunnah, ngombe banyu oyo unta sunnah. Ayo mendino ngombe banyu oyo unta. Ayo. Jare sunnah. Lek kolu ana dalil kolu gak kolu leken. Nggih. Nah, hati-hati untuk menghukumi sesuatu. Ana maneh tak kono iki, ya Allah. Ustaz saiki niku aneh-aneh. Air kencing kucing tidak najis. Ya, kotoran anjing tidak najis. Ya Allah, lek bagi orang awam bahaya nih, Pak. Nanti kalau dianggap suci, maka dia akan berpikir kotoran-kotoran lain juga suci. Akhirnya asu nelek nok masjid dianggap
suci. Kucing nguyuh nek masjid dianggap suci. Akhire soboe kucing. Loh. Bahaya mboten niki? Bahaya. Nggih. Terus pun bisa hukum air kencing kucing, ya monggo lah. Ada ustadz di YouTube mengatakan suci nggak najis, monggo. Itu pendapat panjenengan. Tapi jangan ada kata-kata ini pendapat paling benar, bohong mereka. Kalau gergeten kok titi paling benar, titi paling benar. Ya. Madzhab Syafi'i niku mengatakan air kencing kucing tetap najis. Air liurnya, bulunya suci, kotorannya, kencingnya najis. Paham? Madzhab Syafi'i. Nggih. Nah, silakan sampean milih yang mana, monggo. Nggih, silakan milih yang mana, monggo. Madzhab Hanafi, air kencing kucing najis. Madzhab Syafi'i najis. Madzhab Hambali najis. Sik tak takoni, wong sing ngomong ngono iku melok mazhab napa? Jelas nggih? Kalau mereka mengatakan air kucing itu suci, maka di luar 4 mazhab. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, lek ana najis di lantai ngeten nggih, tae kucing misale kono, nggih. Lek tae kucing kering, mudah kita bersihkan, ambil najisnya, bersihkan cukup karena kering. Tapi lek air kotoran taeknya kucing itu basah, wah itu mencret, apalagi perlu penanganan khusus. Nah, sampai buat batasan tadi nggih, dibatasi cek wong liwat. Tadi bersihkan airnya, wujudnya sampai baunya enggak terasa, enggak bau, enggak tercium, bersih. Baru yang kedua, nah, dialiri air. Dialiri air. Syaratnya untuk menghilangkan najis hukumiyah adalah dialiri air. Ya, dialiri, Pak. Enggak ngene, tes iki gak ngalir, ini netes. Hati-hati nggih, menghilangkan hukumiyah itu dengan air yang mengalir. Ya diguyang, sret ngalir nggih, tapi sampai batasi. Nggih, aja sampai merancang dindi, Pak. Niku penting pembatasan bersihkan najis, nggih. Lah, ibu-ibu yang sewu, Bu, mesin cuci, hati-hati. Contoh nggih, anake SMP utawa arek umur 3 tahun ngising nang katoke, Bu. Jangan kemudian sampai campur langsung di mesin cuci dengan pakaian yang tidak najis. Atau dari air kencing anaknya. Ya, langsung dikumpul nak mesin cuci. Maka lek air mesin cuci niku tak takoni sampeyan, lebih 2 kolah apa kurang? Kurang, Pak. Wong iku ngalir netes, ya. Ya. Itu kurang 2 gula. Lah kalau klambi kena uyuh mau, katok kena uyuh mau, sampai dana sitok nang mesin cuci dan airnya itu kurang dari 2 kolah, maka baju-baju yang lain menjadi mutanajis, artinya ikut najis. Ya. Kayak sembayang gak sah. Wong mutanajis. Anten ya. Nah, oke. Nah, mesin cuci sakniki ada 2. Mesin cuci otomatis, mesin cuci biasa. Lek mesin cuci otomatis, biasanya saya tabung itu ya, itu dimasukkan, digiling, keluar air. Ngalir lagi, keluar air, okay? Ngalir, keluar air. Ini mengalir. Asal air najisnya sudah hilang loh, okay? Itu sebagai ulama kontemporer membolehkan, termasuk Basul Masail Nahdlatul Ulama. Yang tidak boleh adalah mesin cuci yang menampung air, paham? Tampung, muter, tak 12, Pak.
ganggu blas, mari ngono wis kotor baru diguak. Ini enggak boleh. Itu najis. Bu, terus pundi carane dewekno? Bersihkan dulu yang najis tadi, dikucek-kucek, wis gak bau. Wis ale, ya. Nah, kalau mesin cucinya otomatis gak apa-apa, sebab itu mengalir. Yang mahal kan mengalir. Amane ngeten, lek ana tatok kenek tae, nggih kenek uyu, kenek barang najis sampean umbah dhewe. Ojo dicampur mesin cuci. Bu, paham nggih? Penting niki, Pak. Nggih tentang kesucian. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, niku tentang mesin cuci ya. Sakniki nggih. Contoh misalnya sampeyan sholat, nggih, terus kelambine kena najis. Ada dua kondisi. Pakaian sampeyan sejak awal wis najis, sampeyan gak ngerti, nggih. Atau yang kedua, sampeyan pas sholat ketiban najis. Ini dua kondisi harus pahami. Misalnya kelambi sampeyan ada najisnya, kena darah sing rada akeh, utawa kena tae kucing, utawa kena uyuh anake, ya. Setelah sholat sampeyan baru ngerti, loh, iki kelambi ana najise. Utawa ibuke di ngandani, "Pak, sampeyan lho nggae sarung kena uyuhe anake." Maka kalau sampean punya harus mengganti dengan pakaian yang suci. Kalau itu masih masuk nggih, di dalam waktu sholatnya tetap adaan. Tapi kalau sudah keluar waktu sholat, maka sampai niat qadhaan. Paham? Niki. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati qadhaan. Adaan diganti qadhaan. Bedane ngeten, lek adaan saiki itu adaan, Pak. Dalam waktunya adaan. Lek di luar waktu qadhaan. Itu niatnya beda, nggih. Situke niat adaan, di luar waktu niat qadhaan. Bu, mene poso Arafah dina Kemis nggih. Ada dua puasa sunnah. Apa boleh dua sunnah digabung? Boleh. Mazhab Syafi'i membolehkan penggabungan dua niat puasa sunnah sebab ibadahnya sama dan dapat kedua-duanya pahalanya. Carane ada dua niat. Di dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan, satu, niat dewe-dewe. Misalnya nawaitu sauma Arafah, nggih, sunatan lillahi taala. Wa nawaitu, ya, sunatan Khamis, ya, misalnya. Oh, tadi ya, atau digabung, ya. Nawaitu sunnah Arafah, sunatan sunatan Khamis lillahi taala. Sah pun. Nggih, mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Al-Quran wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.